Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan memberikan informasi kembali. Nah, untuk informasinya itu masih seputar pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka Belajar tahun 2022. Bahwa untuk malam ini itu tanggal 30 April 2022 adalah yang terakhir untuk pendaftarannya, nanti jam 00. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kami bahas itu bagaimana jika tidak daftar implementasi kurikulum Merdeka Belajar 2022 ini. Apakah konsekuensinya gitu ya. Jadi banyak yang bertanya di kolom komentar pada YouTube kami, apakah ini wajib apa tidak gitu untuk daftarnya. Nah, kami akan menjelaskan berdasarkan referensi yang sudah kami kumpulkan begitu ya teman-teman, supaya ada sedikit pencerahan dan penjelasan apakah ini wajib atau tidak untuk satuan pendidikan di sekolah kita ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke informasinya. Nah, jika kita merujuk ke surat resminya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ini sudah jelas teman-teman ya. Nah, silahkan ini bisa dibaca-baca sendiri oleh teman-teman. Kami yakin teman-teman sudah mempunyai surat resminya ini. Nah, di sini ada poin-poin penting teman-teman, terutama untuk nomor 4 gitu ya, sehubungan dengan dukungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan bagi kepala sekolah dan guru di satuan pendidikan yang telah mendaftar IKM, baik jalur mandiri belajar ataupun melalui mandiri berubah ataupun melalui mandiri berbagi, karena jalurnya itu kan atau pilihannya ada 3, tergantung satuan pendidikan itu pilihnya opsi yang mana teman-teman. Harus mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan isi surat ini. Nah, yang perlu kita garis bawahi teman-teman, ini di nomor 5 ya. Kepala sekolah dan guru yang satuan pendidikannya belum mendaftar implementasi kurikulum Merdeka atau IKM tetap harus mengembangkan diri dengan memanfaatkan platform Merdeka Belajar, khususnya fitur pelatihan mandiri, unggah bukti karya, asesmen murid dan perangkat ajar. Jadi jika kita merujuk ke nomor 5 ini teman-teman, ini tidak ada kewajiban atau tidak wajib untuk satuan pendidikan atau sekolah kita itu untuk mendaftar IKM ini teman-teman. Belum wajib gitu ya. Tapi ini oleh Dinas Pendidikan itu disarankan untuk mengikuti, karena setiap Pemda itu aturannya berbeda-beda. Kalau di kabupaten kami itu dinasnya menganjurkan supaya kami di satuan pendidikan itu mendaftar gitu ya. Karena nanti pada akhirnya walaupun sekarang tidak mendaftar, ini nanti ujung-ujungnya kita harus mendaftar juga teman-teman ya. Walaupun memang ini tidak wajib gitu, tidak wajib. Jadi kami tekankan lagi, kami jawab lagi berdasarkan surat ini sementara tidak wajib untuk daftar IKM, hanya sebatas anjuran dan disarankan oleh dinas pendidikannya masing-masing. Dan itu pun dikembalikan ke sekolahnya masing-masing atau dikembalikan ke satuan pendidikannya masing-masing ya. Jadi mau daftar IKM ya silahkan, tidak juga tidak apa-apa teman-teman. Akan tetapi walaupun tidak mendaftar umpamanya sekolah teman-teman, ini harus tetap mengembangkan diri dengan memanfaatkan platform Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar. Jadi sama halnya dengan daftar gitu ya. Ya sudah, berarti intinya ya daftar saja gitu, tidak ada salahnya. Toh ini adalah program pemerintah dan ini sangat positif sekali gitu ya teman-teman. Jadi intinya tidak wajib ya teman-teman, hanya sebatas anjuran dan saran saja. Ini berdasarkan dari isi surat dan informasi dari Dinas Pemda gitu. Nah, kemudian kami juga punya referensi lagi teman-teman ya. Ini ada informasi dari dinas kami gitu melalui melalui grup gitu. Ini di dinas kabupaten kami itu informasinya seperti ini teman-teman. Pertama berupa surat edaran. Kedua ada klausul kesiapan guru KS dan satuan pendidikan
Ketiga, pada masing-masing pilihan ada konsekuensinya. Ketiga, kurmer dalam rangka pemulihan pembelajaran. Keempat, memperhatikan BSKA, jadi tetap ada standar kurikulum dan asesmennya. Tidak ada kewajiban. Nah, di sini ini Dinas Pendidikan Kabupaten kami pun itu menegaskan berdasarkan surat tadi itu tidak ada kewajiban untuk daftar implementasi kurikulum belajar ini. Hanya sekedar anjuran dan saran untuk mengikuti gitu ya, karena ini program pemerintah. Semua diserahkan satuan pendidikan. Nah, ini informasi dari dinas kami. Mungkin untuk setiap Pemda itu kebijakannya berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau kita mengacu ke isi surat ya memang tidak ada kewajiban gitu. Diserahkan ke satuan pendidikan atau sekolah masing-masing. Bahkan yang tidak siap juga tidak diwajibkan mengambil ini gitu ya. Nah, yang tidak siap pun itu tidak tidak diwajibkan gitu. Yang pasti 2024 sudah dilaksanakan. Yang sudah mendaftar nanti akan ada SK. Kita ikuti perkembangan. Kalau mau memilih gitu ya, biar serempak, saya persilahkan. Yang penting platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu supaya dipahami gitu. Yang segera didorong sebenarnya adalah guru penggerak dan sekolah penggerak gitu. Jadi intinya yang sekarang itu yang mendaftar itu adalah yang didorong itu guru penggerak dan sekolah penggerak. Namun sekolah yang tidak ikut sekolah penggerak juga itu disarankan, walaupun memang tidak wajib begitu. Nah, ini ayo segerakan program ini, kasih motivasi dan ruang bagi Bapak Ibu KS sendiri maupun Bapak Ibu guru gitu ya. Sebab sekolah penggerak sudah ada bos kinerja di depan mata. Terima kasih. Ini informasi dari dinas kami. Yang intinya tidak ada kewajiban untuk mendaftar IKM. Semua diserahkan satuan pendidikan dan ini selaras dengan informasi di sini di surat resmi dari Kemendikbudristek. Di nomor 5 ya, ini sudah jelas teman-teman. Kepala sekolah dan guru yang satuan pendidikannya belum mendaftar implementasi kurikulum merdeka atau IKM. Intinya berarti tidak diwajibkan lah, gampangannya seperti itu. Jika memang positif ya ikuti saja. Ini hanya sekedar saran dan anjuran gitu. Kebetulan di dinas kabupaten kami itu menganjurkan suruh mendaftar di setiap satuan pendidikannya. Nah, ada informasi juga di ini ya, di laman resmi untuk IKM-nya. Ini ada informasi teman-teman di sini. Nah, untuk yang sudah daftar mau merubah pilihan itu diperpanjang tanggal 31 Mei 2022 gitu. Nah, sedangkan yang mendaftarnya itu tanggal 27 April sampai 30 April 2022 ini ditetapkan pada tahap kedua. Kalau yang sebelum tanggal 27 April itu ditetapkan sebagai tahap 1. Ini informasinya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, itu saja informasinya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab di kolom komentar pada YouTube kami. Jadi berdasarkan surat resmi dari Kemendikbud, untuk pendaftaran IKM ini ya tidak wajib sementara ya, tidak diwajibkan dulu. Makanya untuk kepala sekolah dan dewan gurunya itu harus membuat suatu kesepakatan apakah mau daftar atau tidak berdasarkan instruksi dari dinas kabupatennya masing-masing, dan itu pun dikembalikan ke sekolah masing-masing ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, itu saja informasinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan teman-teman yang sudah menonton tapi belum like dan subscribe, silahkan di like dan di subscribe. Serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mengikuti terus informasi terbaru dari channel kami. Serta bisa di-share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.